Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melati Nur Septi Hairunisa dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas 4C Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan isi artikel jurnal yang berjudul Adab Guru dan Murid sebagai Refleksi Akhlak Islami, Implikasi terhadap Pembentukan Lingkungan Belajar Beretika, karya Naila Agista Sahara dan Siti Masyitoh. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Ihsan volume 3 nomor 3 tahun 2025. Jurnal ini membahas pentingnya adab guru dan murid dalam pendidikan Islam, serta bagaimana nilai-nilai akhlak Islami dapat membentuk lingkungan belajar yang harmonis, nyaman, dan beretika. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pendidikan Islam bukan hanya bertujuan membuat manusia pintar secara intelektual saja, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki akhlak dan spiritualitas yang baik. Penulis juga menjelaskan bahwa adab bukan sekedar sopan santun biasa, tetapi merupakan wujud nyata dari akhlak Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena itu, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari penanaman adab. Dalam sejarah pendidikan Islam, hubungan guru dan murid sangat penting. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Imam Az-Zarnuji, dan Al-Khatib Al-Baghdadi menekankan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu. Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim menyatakan bahwa adab harus mendahului ilmu. Artinya, ilmu tanpa adab dapat kehilangan keberkahan dan bahkan bisa disalahgunakan. Selanjutnya, jurnal ini juga membahas kondisi pendidikan modern saat ini yang terlalu fokus pada nilai akademik, ranking, dan hasil ujian. Nah, akibatnya nilai moral dan etika mulai terpinggirkan. Banyak terjadi kasus seperti bullying, kurang hormat kepada guru, ketidaksopanan, dan rendahnya kepedulian antar siswanya. Menurut Romlah dan Rusdi, tahun 2023, kondisi ini terjadi karena pendidikan terlalu menekankan kemampuan teknis tetapi lemah dalam pembinaan moral dan spiritual. Selanjutnya ada adab guru. Dalam Islam, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi saja, tetapi juga sebagai pendidik moral dan spiritual peserta didik. Guru disebut sebagai pewaris para nabi karena tugasnya bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga mendidik jiwanya. Menurut Maulia Dahyani tahun 2024, guru yang beradab itu akan sabar, bertanggung jawab, adil, dan memiliki rasa empati terhadap murid-muridnya. Sedangkan Zubaidah tahun 2022 menyatakan bahwa guru menjadi teladan karakter bagi siswa melalui tutur kata dan tindakan sehari-hari. Menurut saya pribadi, guru memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa karena siswa biasanya lebih mudah meniru perilaku dibandingkan hanya mendengarkan nasihat dari guru saja. Selanjutnya ada adab murid. Selain guru, murid juga harus memiliki adab dalam menuntut ilmu. Dalam jurnal dijelaskan bahwa murid harus menghormati guru, memiliki kerendahan hati, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh hakikat ilmu jika masih memiliki kesombongan di dalam dirinya. Contoh adab murid dalam kehidupan sehari-hari antara lain menyapa guru dengan sopan, mendengarkan ketika guru menjelaskan, tidak bermain saat pembelajaran, dan menghargai temannya. Selain itu, murid juga harus memiliki niat belajar karena Allah, bukan hanya mengejar nilai atau pujian saja. Selanjutnya ada hubungan guru dan murid. Jurnal ini juga menjelaskan bahwa hubungan guru dan murid yang dilandasi adab akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman. Menurut Hidayati tahun 2024, suasana kelas yang hangat dan terbuka akan memperkuat hubungan sosial antara guru dan siswanya.
Jadi ketika guru dan murid saling menghormati, itu proses pembelajaran menjadi lebih nyaman, siswa tidak takut bertanya, dan bullying dapat berkurang. Sekolah akhirnya menjadi tempat yang benar-benar mendidik, bukan hanya untuk mencari nilai saja. Selanjutnya ada integrasi adab dalam sekolah. Penulis juga menjelaskan bahwa nilai adab harus diterapkan dalam budaya sekolah dan kurikulum pendidikan. Contohnya, melalui pembiasaan salam, mentoring karakter, kegiatan keagamaan, dan program seperti Jumat Beradab. Dengan begitu, nilai adab tidak hanya dipelajari dalam teori, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, berdasarkan jurnal karya Naila Agista Sahara dan Siti Masyitoh tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa adab merupakan inti dari pendidikan Islam. Guru harus menjadi teladan yang baik dalam sikap dan perilaku, sedangkan murid harus menghormati guru dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jika nilai adab diterapkan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan belajar yang harmonis, beretika, dan penuh nilai Islami. Karena pendidikan bukan hanya menciptakan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang berakhlak mulia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.